Oke, halo Sobat KZ semuanya, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat saja? Kita kayaknya bakal bahas lagi untuk segmen Otaku Room. Jadi kemungkinan untuk yang kali ini kita bawaannya agak sedikit ceria. Jadi di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan cinta-cintaan. Ayo apa tuh bang? Ya sesuai dengan permintaan. Kemarin tuh akhirnya banyak juga yang ngobrol di Instagramnya KZ ya, nge-DM, bang, udah aja bahas lagi tuh Kanojo. Masya Allah, langsung batuk. sorry. Langsung batuk. Sorry bawa inhaler. Bawa inhaler. Aduh. Jadi Kanojo Okairismas atau rental Kanojo ini ya ternyata banyak mang yang minta requestan KZ buat yuk katanya bahasin satu-satu sampai beres. Cuman kalau satu-satu 8, 9, 10 tuh KZ nggak bahas. Gini. Kalau misalkan gimana? Bang KZ bahas Kanokari gitu ya, satu-satu. Nanti ada yang ke spoiler buat episode berikutnya. Iya. Nah, itu dia masalahnya. Akhirnya KZ ya udah ngajak Mang Eko kemarin. Kan Mang Eko juga waktu pas KZ bahas langsung maraton dari episode 1 ke 7 juga bingung kan apa aja yang ini, dan akhirnya kemarin mikir ya kan, karena Mang Eko sendiri tadi bilang nggak nonton, Mang Eko bilang ya udah deh bahas yang aja sekalian. Berapa ini sekarang? Sekarang 8, 9, 10. 8, 9, 10 ya. Kan waktu terakhir Mang Eko bilang ini kan si yang diisi sama siapa namanya, Ria Takahashi itu siapa sih? Oh iya. Nah, Oh sudah keluar itu? keluarnya nanti episode 11. Belum Keluar. yang intinya. berarti yang sekarang tuh apa aja tuh bang? Saya kan nonton. Yang sekarang itu kayak di episode 8 ini kita tahu si Rukanya udah menyatakan perasaan ke si Kazuya Mishima. Aduh. Dengan berbagai macam pertimbangan gitu. Yang kasih nggak habis pikir ya kalau asal lihat gitu. Laki-laki semacam Kazuya ini kan tergolong laki-laki paling ajaib ya. Siap. Dengan pikiran anak 20 tahunan dan hidupnya suram gitu kan. Tapi dia dapat tapi Aduh. Ini Dari tut deh. gajah. Astaga, gajah lagi. Oh itu nanti bakal dibahas kan tuh? Enggak nanti deh. Gajah apa nanti yang nonton channel ini pasti tahu lah gajah itu arahnya kemana ya. Oke. Ya kan? Jadi kenapa ya laki-laki yang seperti ini tuh ceweknya tuh bening-bening bang? Yoi. Ya, Kok bisa gitu? jelek-jeleknya si mami juga bening juga bang gitu kan? Yoi. Terjadi gitu. Jadi gimana ya? Antara si Kazuya ini tuh kayaknya hidupnya oke banget gitu loh. Yang nggak habis pikir di situ. Dan di episode 8 ini si siapa namanya? Si Zuru ini ketemu sama temen Oh iya. aktornya. Terus si Oh yang saya ingat itu abang nge-share meme ini apa? Yang Pindah mana? server. Oh iya. Yo. Iya. Nanti Pindah server. gambar. Nanti gambarnya kalau ada ya. Aduh. Jadi si Kazuya tuh lihat Ya. teman aktingnya si Mizuhara. Dimana jadi kita tahu kalau si Mizuhara ini ternyata seorang artis. Artis di Jepang tuh bukan kita yang masuk ke TV ya. Dia adalah pemain panggung, drama. Terus Oh, juga drama, mulai main teater film gitu juga, ya? teater. Iya. Iya, Jadi iya. di sana tuh udah disebutnya artis. Dan si Mizuhara ini orang yang ingin jadi artis. Kayak gitu. Nah, Kok malah jadi Kanojo? buat belajar acting. Oh. Alasannya itu dia masuk situ tuh buat belajar acting. Jadi di episode 8 ini dibahas semua. Oh yang itu teh. Dan akhirnya KZ sekarang punya kesempatan buat ngomong. Waktu kemarin KZ pengen ngomong kan dibilangnya ntar spoiler. Jadi karena udah ada. Karena nih udah animenya. ada, Ya jadi KZ udah ceritain. ini ceritain. Jadi kenapa KZ seneng ini tuh karena si Mizuhara Chizuru ini tuh punya keinginan untuk jadi artis, tapi biayanya yang besar untuk pelatihannya ini itu tuh susah. Akhirnya dia bikin account atau dia melamar pekerjaan ke pacar sewaan dengan berbagai macam ketentuan dan batasan-batasannya. Jadi dia masih bisa
bisa aman lah kalau dia jadi pacar sewaan tuh mang. Kayak gitu, makanya dia ada di rental Kanojo. Tapi di episode 9 ini jadi sesuatu yang blunder. Kenapa tuh? Ya masalahnya tambah banyak sama si Ruka. Kazuya-nya kenapa? Ya gimana ya, di episode 9 itu Apa kan masuk tahun baru nih. Gini, apa ketemu sama si Mami? Si Mami. Oh belum Belum itu. Si Ruka belum ketemu Mami. belum. Jadi Oke. Ruka ini masih ngajak si Kazuya waktu di episode 9 ya. Ini kita udah masuk ke episode 9. Ruka ini ngajak si Kazuya ke Love Hotel. Ya udah tau lah Love Hotel tuh. Nanti bahasnya gajah lagi. Nanti bahasnya masih Astaga. gajah. Di sini ada sedikit obrolan di mana Ruka tuh pengennya dianggap sebagai pacar yang bukan pacar sementara, karena ini kan pacarnya sementara. Iya. Jadi ya udah mereka tuh Pengen kayak ada pengen ikatan jadi gitu ya. ikatan. Iya. Cuman si Kazuyanya nggak mau. Gak mau kemana? Ya nggak mau, intinya dia masih mikirin si Mami lah. Intinya sih seperti itu. Bukan mikirin Susuru. Bukan, Oh. masih Oke. balik ke si Mami, masih di si Mami. Jadi si Ruka ini nggak sengaja ketika si Kazuya ke kamar mandi gitu ya, untuk mengalihkan pembicaraan, Yoi. Ruka ini baca isi handphonenya tuh. Oke. Ada perjalanan akhir tahun, biasanya kan ke kuil bareng, minta ajak si Chizuru ke sana. Jadi di episode 9 ini masalah kompleks itu pun terjadi, di mana keluarganya si Kazuya Iya. ketemu sama Chizuru Yoi. untuk ke kuil tahun baru ya. Iya. Yang tiap Tapi tahun di ada. saat yang bersamaan dia ketemu juga sama si Ruka, karena Ruka tuh nyamperin ke kuil Karena tahu gitu. karena tahu dari Waduh. HP. Jadi di sini kompleks masalahnya. Ini masalah. Cuman Gitu. keluarganya si Kazuya itu ya nganggapnya si Ruka cuma anak-anak lah, karena si Kazuya Iya. bilang dia tetap serius dengan si Ruka, dia tetap serius dengan si Chizuru maksudnya, dengan berbagai macam alasan lah, intinya supaya hubungannya tuh nggak ketahuan kalau si Chizuru ini adalah pacar sewaan. Ya kayak gitulah, akhirnya neneknya si Kazuya di sini juga, oh ya udah gue lebih percaya lah intinya kan. Wih. Ya lebih percaya sama cucunya, terus Oke. lebih percaya sama si Chizuru, apalagi Chizurunya juga ini Yahin. yakin, ditambah lagi ini meyakinkan men. Oke, siap. Terus mana mungkin sih sekarang neneknya bisa mikir ya cucunya dia seneng sama anak yang lebih kecil gitu kan, dan sedangkan Chizuru lebih dewasa pemikirannya kan. Ya pokoknya di episode 9 ini masalah tuh mulai kebuka, dan Sebenarnya apa itu ya? masalahnya Ruka sama masalahnya keluarga Kazuya. Keluarga Kazuya. Yoi. Jadi ini ada sudut tersebut. Dan di sini dari episode 8 sama 9 itu, kalau yang cuma nonton animenya bisa dibilang si Chizuru ini mulai punya perasaan dan mulai punya pikiran ke Kazuya. Karena di akhir episode 9 itu kita lihat ada ramalan tuh. Oke. Ramalan akhir tahun kan, di kuil kan ada. Iya, Nah, yang gitu-gitu. Kalau si Kazuya tuh ada apa? Ya, kemarin disebutin masalah cinta bla 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 bla, jangan ini. Sedangkan yang punya Chizuru tuh dibuka untuk masalah cinta jangan terburu-buru. Justru orang yang di dekatmu lah yang sekarang lagi ini. Dia kepikirannya sama si Kazuya. Oke. Jadi mulai ada kayak perasaan kan. Iya. Terus balik lagi sedikit ke episode 8. Di episode 8 juga si Chizuru tuh ngasih ini loh, ngasih hadiah ulang tahun loh. Hadiah ulang tahun, Natal berupa ini yang kan. apa tuh? Yang Apa? itu yang abang liatin cuplikannya kan si Iya. si pakai baju Santa. Baju Santa. Iya. Tapi sebenarnya pakai baju Santanya enggak sih, cuma itu bayangannya si bayangan. Kazuya Iya. doang Oh, gitu. tahu. Tapi di sini dia ngasih casing HP, karena HP-nya waktu pas dia nyelamatin Chizuru di episode Oh, iya. 5 itu kan pecah HP-nya, supaya lebih berhati-hati dikasih tuh dari sini. Nah sebenarnya dari situ juga udah kelihatan, oh kayaknya si Chizurunya ini senang sama Kazuya, padahal mah enggak. Chizuru itu pacar semua orang men. Iya. Jadi ya udah, itu nggak mungkin terjadi ya kan. Siap. Aduh, ya Nah. udah. Episode 10 nih gimana nih? Jadi kita langsung dipersingkat ke episode 10-nya, di mana episode 10 ini apa ya? Gimana? Aku nggak lihat. Apa ya? Bisa dibilang tuh kayak rahasianya si Chizuru tuh udah mulai ketahuan sama si Kurik.
Kuri itu Yang- yang nyewa si Ruka itu. Oh, yang temennya si Kazuya ya? Iya, Ah, kan dia kan nyewa Ruka, terus Ruka memperkenalkan diri ke si Kazuya, terus Rukanya bilang terima kasih sudah nyewa. Kan jahat, men. Iya. Terus habis dari itu si Rukanya juga keluar dari perusahaannya demi si Kazuya. Nah, di sini Kazuya ini akhirnya mikir, dari episode 10 awal tuh disebutin bahwa si Kuri itu kayaknya depresi banget dan lumayan parah lah, banyak yang jadi beban pikirannya dia gitu kan. Akhirnya Kazuya nggak enak karena Kazuya udah mulai kerja paruh waktu, dia punya gaji ini nih, gaji apa Gaji namanya, tetap lah. gaji tetap sama gaji pertamanya dia. Oh iya, iya. Gaji pertamanya si Kazuya ini bingung nih mau dipakai apa, mau dibuat apa, kata si Kazuya tuh. Oh ya udah aja, karena dia lihat di awal pembahasan episode 10 itu tentang si Kuri yang depresi berat. Akhirnya episode 1 gitu ya. akhirnya si Kuri ini disewain si Chizuru sama si Kazuya. Oh, Jadi Kazuya minta tolong ke si Chizuru. gimana nanti bikin masalah atau gimana? Ya itu dia. Ini jadi pengorbanan seorang teman lah intinya. Iya, iya. Jadi si Chizuru tuh mengakui, ini diminta untuk mengakui kalau dia adalah pacar sewaan ke si Kuri, dan Kuri pun kaget ketika tahu pacar sewaan mau gimana. Dia cerita tentang Kazuya dan bla 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 bla. Dan di sini tuh Kazuya dapat nilai moral Apa tuh, Bang? dari episode 8, 9, 10. Lu kalau misalnya Sobat Kaze punya temen yang bener-bener temen, ketika dalam kondisi keadaan paling gitu kan. apapun ya yang sudah terjadi, nah Kazuya ini adalah orang yang perasa meskipun kelakuannya agak sedikit dablek gitu, Iya. tapi dia mikirin. Jadi si Kuri ini dipikirin terus ya ketika ada masalah dia nggak lari, ditemuin, "Lu kenapa?" terus minta maaf, bla 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 bla. Dia nyewa si Chizuru tuh karena diputusin si Mami gitu kan. Dijelasin semua. Dijelasin semua. Disuruhnya juga di situ berarti. Disuruhnya sih agak ke kamar mandi dulu gitu, nggak ngasih waktu dan tempat untuk ngobrol. Iya, iya. Jadi dari situ Kuri punya, oh iya ya, ternyata setiap orang tuh punya beban sendiri-sendiri dan dia bisa cerita kemana-mana. Nah itu salah satu dari seluruh poin episode 8, 9, 10. Poin terpentingnya adalah hal tersebut, teman tuh nggak akan ninggalin, dan manusia tuh nggak bisa Bukan teman sendirian. atau- jangan sebut teman atau yang gitu. Gimana? Sahabat. Gimana? Iya bener. Intinya gini lah, dari semua ini Kaze kenapa pengen banget nonton animenya meskipun udah baca komiknya gitu ya. Poin ini tuh bisa dibilang apa ya, Menarik gitu lah ya. menarik dan bikin Kaze tuh berpikir bahwa sebenarnya yang namanya manusia atau orang itu nggak bisa apa-apa sendirian. Mereka masih tetap butuh orang lain gitu. Intinya sih seperti itulah. Kayaknya sih untuk bahasan ini Kanokari nggak terlalu panjang ya kan. Ternyata sedikit Pendek ya, banget, iya. pendek banget. Ya udah kita nggak akan Soalnya kan cinta-cintaan. cinta-cintaan Nggak, ini bukan- lah. Bukan kayak waktu apa yang kemarin tuh pedang-pedangan. Oke. Repot itu mah. Ya, Nanti belum nih di yang satu lagi yang gajah-gajahan. Aduh. Oh belum. Aduh. Atau nanti lah ya yang gajah-gajahan kita bahas setelah dia habis tamat 12 episode. Sih gitu sih. Ya udah, kita akhiri dulu aja. Yang pasti nanti episode 11 kalian bakal ketemu karakter baru, yaitu si Sakurazawa Sumi ya, yang diisi oleh Ria Takahashi, dan kita akan lihat sepak terjangnya seperti apa. Tungguin aja. Terus buat kalian yang mau berkomentar tentang anime Kanokari atau anime-anime lainnya, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar. Mungkin di nextnya Kaze bakal bacain komentar kalian dalam segmen baca komentarnya Otaku Room. Akhir kata, Kaze dan Mang Eko mengucapkan Sampurasun Minasan, dan kita akan ketemu lagi di Otaku Room berikutnya. Dadah semuanya, terima kasih sudah mampir.